Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Ya, kepastian ini untuk menepis kekhawatiran publik, terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Saham pemerintah dalam BUMN hanya berfungsi sebagai underlying aset yang menghasilkan dividen. Nantinya dividen tersebut kemudian dikumpulkan dalam Danantara dan dioptimalkan dalam bentuk investasi. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menegaskan Danantara merupakan sovereign wealth fund Indonesia yang dibentuk dengan tujuan mengelola dividen dari BUMN dan menginvestasikannya untuk meningkatkan nilai aset negara. Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan 1.000 triliun rupiah yang berasal dari penyertaan modal negara yang terdiri dari saham milik negara di BUMN dan sejumlah dana tunai. Di sini perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Di sini saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen. Untuk dividen itu dipakai dalam Danantara berinvestasi. Sebelumnya pembentukan Danantara telah menimbulkan kekhawatiran di publik, terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Beberapa pihak memperkirakan Danantara bisa berujung pada penggadaian aset negara sehingga berisiko bagi kepemimpinan pemerintah atas BUMN strategis. Dari Jakarta, tim liputan IDX.